Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiy wa habibul karim wa nahwa zalika minasy syakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya muliakan MC kita sekaligus RMK kita, Bapak Ustaz kita Bukhari. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, umur panjang, diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para asatidz, Ketua Masjid Jami' At-Tawadud, Bapak Ustaz Bambang Punanto, alhamdulillah hadir. Kita doakan beliau alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan umur panjang. Dan para asatidz yang lain, Bapak Ustaz Musnadi dan yang lainnya, dan juga Amirul Mukminin kita Bapak Yawan, alhamdulillah hadir di malam hari ini sebagai pucuk pimpinan di RW 017, disertai para ketua RT-nya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita doakan Pak RW senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, berkah rezeki buat kita semua, dan juga para orang tua kita, orang ini dan yang lainnya, dan juga tim security kita alhamdulillah hadir. Kemarin kelihatan belum datang ya. Mudah-mudahan ada perwakilan istiqomah terus untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, yuk kita luruskan niat kita semata-mata dari rumah masing-masing karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah demi langkah yang kita langkahkan akan menjadi kibaran terhadap dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan setiap langkah dicatat sebagai amal yang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah senantiasa memberikan nikmat pada kita yang begitu banyak. Dalam surat Al-Kautsar dijelaskan, inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, baca indra kita. Karena kesehatan tidak akan bisa diukur dengan harta dan kekayaan. Banyak orang yang punya harta yang begitu banyak tapi tidak sehat, kira-kira bisa nikmati apa tidak? Tapi kita mempunyai harta yang sedang, yang cukuplah buat kita, tapi kita diberikan kesehatan, apapun makanannya, insya Allah akan menjadi enak buat kita semua. Maka nikmat iman dan kesehatan merupakan nikmat yang Allah berikan pada kita. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan senantiasa beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kehamilan junjungan kita di atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, masih suasana Idul Adha. Ini hari tasyrik besok terakhir, karena udah tanggal 12, besok 13 terakhir ya. Kita semua masih suasana Idul Adha, alhamdulillah. Kita semua di rusun cinta kasih suci kemarin berjalan dengan lancar ya Pak.
alhamdulillah 41 ekor kambing, 8 ekor sapi, dan alhamdulillah insyaallah warga rusun cinta kasih seci menikmati ya, semuanya dapat insyaallah, kecuali yang doyan. Tapi yang lainnya masih dapat. Ini adalah merupakan bagian daripada nikmat yang Allah berikan pada kita, berbagi kenikmatan di antara si kaya, si mampu dengan yang tidak mampu. Nah, pada malam hari ini saya akan mencoba apa sih filosofi daripada Idul Kurban ini. Kita jelas yang pertama adalah ketakwaan dan keikhlasan. Lagi, filosofi yang pertama adalah ketakwaan dan keikhlasan. Kita tahu apa itu takwa? Imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Takwa itu adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Taat kepada Allah, menjauhi larangannya. Itu adalah takwa. Maka salah satu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah washolli li rabbika wanhar. Pertama adalah melaksanakan sholat dan menyembelih hewan kurban. Salah satu dalam surat Al-Kautsar. Maka ketika kita meneladani ketakwaan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail anaknya alaihissalam yang menjadi milah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dilakukan oleh Ismail alaihissalam, diwariskan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah, dia mendapat gelar Khalilullah. Gelarnya apa? Khalilullah, kekasih Allah. Siapapun bisa mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah itu. Tapi yang jelas ujiannya sangat berat. Ujiannya sangat berat. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalilullah? Yang pertama, Nabi Ibrahim disebut dengan Bapa Tauhid. Apa itu Bapa Tauhid? Tahu nyaho hiji. Cek orang Sunda, nyaho kan hiji. Siapa yang hiji? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibesarkan, dilahirkan dari keluarga yang bukan Islam. Ayahnya namanya Azar. Azar ini profesinya adalah sebagai tukang membuat patung. Coba, seorang nabi ada di keluarga yang bertentangan dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim adalah orang yang taat kepada orang tuanya walaupun dia tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau misalkan ada keluarga, anaknya beda keyakinan, dalam pergaulan tetap harus berbakti. Berbakti tetap. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim kepada Hajar yang biasa bahkan disuruh apa? Disuruh berjualan batu. Tapi memang gak laku, beda dia menawarinnya gitu. Tapi tetap dia mentaati orang tuanya. Ketika dia lahir, ada hukum namanya hukum rimba yang berjalan di sana sama jahiliyahnya. Barang siapa yang lahir seorang laki-laki maka harus dibunuh. Kenapa? Pada saat itu raja yang berkuasa adalah Raja Namrus. Sehingga apa? Karena ini adalah merupakan framing Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim akan menjadi nabi dan rasul dan dakwahnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan diam-diam ditaruh di sebuah gua. Anak kecil baru bayi ditaruh. Tapi ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa di dalam gua dia memegang ibu jari nih kayak gini. Makanya kalau bayi orang begitu tuh seperti itulah, itu keluarlah
air dan sebagainya, malaikat yang merawat. Ketika malam harinya dia keluar, dia melihat apa? Bintang. Apa kata Nabi Ibrahim? Wah, ini Tuhan. Tapi di mana bintangnya hilang. Datang lagi apa? Bulan. Wah, ini lebih gede, ini Tuhan. Tapi hilang, masa Tuhan hilang? Begitu pagi, keluarlah dia melihat yang begitu cahaya yang sangat besar, yaitu matahari. Wah, ini Tuhannya. Ya. Tapi tiba-tiba kok sering bilang, masa Tuhan hilang? Akhirnya Allah memberikanlah kehidupan. Tapi Nabi Ibrahim berusaha untuk mencari siapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Nabi Ibrahim berusaha untuk bertauhid. Tapi akhirnya Allah memberikan wahyu bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka beliau itu disebut terkenal Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah bapak semua para nabi. Karena lahir dari Nabi Ibrahim alaihi salam salah satu anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Dan terus keturunannya sehingga sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi milah, warisan ibadahnya sampai kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Nabi Ibrahim adalah dia yang membangun Ka'bah. Pada saat itu ketika Nabi Ismail masih kecil ditinggalkan di sebuah gurun, ya. Kemudian ketika Nabi Ismail menangis, kenapa? Karena haus ingin minum. Alhamdulillah ini ada. Kemudian yang Siti Hajar berlari-larian antara Safa dan Marwah, terus berlari-larian, tapi tidak mendapatkan air. Tapi begitu dia sampai ke tempat asal, ternyata di kaki Ismail sudah ada air zam. Berkumpulan disebut dengan air zam. Dan setelah sampai saat ini 4.000 tahun yang lalu, berjuta-juta umat Islam meminumnya. Air itu tidak habis-habisnya. Maka apa yang dilakukan oleh Siti Hajar berlari-larian kecil antara Safa dan Marwah itu yang disebut dengan sya'i. Udah ya, alhamdulillah Pak Haji semua mudah-mudahan yang belum bisa kesana. Itu dekat tuh ayat jam-jam tuh. Kita biasanya habis bawa tuh ya, keliling Ka'bah. Ya, kemudian habis itu kemudian minum langsung ke sumurnya tuh ayat jam-jam. Habis itu apa? Berlari-lari kecil naik sedikit antara Safa dan Marwah. Jadi kalau lari-lari di Safa dan Marwah itu dari sini ke Metro lah berapa lebih? Ya. Itu 7 kali sekitar 35 kilo. Lumayan tuh berlari-lari kecil. Itu adalah peristiwa daripada Siti Hajar. Dan bagaimanakah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia adalah seorang nabi dan rasul, tidak mempunyai anak yang begitu lama. Dia berdoa kepada Allah mengucap nadar, seandainya Allah memberikan anak apapun yang Allah perintahkan, aku akan lakukan. Kemudian lahir dia satu-satunya anak yang ganteng, namanya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian karena tadi dia mendapat khalilullah, taat kepada Allah, bahkan orang yang dermawan Nabi Ibrahim kalau mau makan dia nyari orang-orang siapa yang diajak makan. Pernah nggak kita seperti itu? Ya. Kita mau makan ada orang tutup dulu. Nabi Ibrahim cari, kita mau makan cari orang. Kita mau makan ada orang tutup dulu. Kebalikannya. Akhirnya ini menjadi kecemburuan kepada iblis dan yang lainnya, sehingga iblis kan sombong, tak percaya. Dia minta izin kepada Allah, ya Allah, saya ingin memuji kembali, benarkah Nabi Ibrahim alaihissalam lebih cinta kepada Allah dibandingkan cinta pada harta, termasuk keluarganya. Dia tahu iblis ada satu anak namanya siapa? Ismail, satu-satunya, dan susah itu, jauh sekali, lama sekali itu menunggu kelahiran siapa?
Nabi Allah Ismail alaihi salam. Apa kata Allah? Silakan diuji. Akhirnya Allah berikan wahyu. Salah satu wahyu yang Allah berikan melalui mimpi. Balang mau saya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah mencapai balik, kemudian Allah memberikan wahyu dalam mimpinya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya bunayya wahai anakku. Kepada siapa? Nabi Ismail. Hasil mimpinya dia duduk dengan Nabi Ismail, dialog. Walaupun masih anak-anak dia masih berdialog tuh. Hebat tuh. Ya. Ya bunayya ini ara fil manam wahai ayahku, wahai anakku, aku bermimpi dari malam. Kata Nabi Ismail, mimpi apa ya? Aneh bauka, aku disuruh Allah untuk menyembelihmu. Panggil mana tahu? Kata Nabi Ibrahim, coba kau pikirkan Ismail. Apa jawaban seorang anak yang soleh? Memang keikhlasannya itu udah kelihatan. Apa yang ikhlas? Ciri-ciri luar biasa yang terjadi kepada calon seorang nabi dan rasul yang masih baik, namanya ikhlas. Maka kelihatan. Apa jawaban daripada Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau memang itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Apakah iblis terus menggoda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Terus dia menggoda. Dia datang kepada Siti Hajar, ibunya. Siapa sih yang seorang ibu satu-satu anaknya dan dia tahu bahwa anaknya itu akan disembelih? Kira-kira sedih apa tidak? Tetap sedih. Dia ngomong kepada dia, hei Hajar, kamu tahu anakmu dibawa ke Ismail ke sana mau disembelih. Apakah kau tega melihat anakmu disembelih? Apa jawaban Siti Hajar? Kalau memang itu perintah Allah, aku ikhlas. Bahkan seandainya aku disuruh pun oleh Allah, aku akan lakukan. Akhirnya apa? Dilempar itu iblis tadi. Nah, kemudian dia datang kepada Nabi Ismail. Ismail, apa kamu gak takut? Kamu akan disembelih. Apa jawaban Ismail? Aku rela, aku ikhlas dan ridho. Kalau memang ini perintah Allah, aku ikhlas dan ridho. Lempar juga. Kemudian terakhir datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini ayatnya cuma satu. Wahai Ibrahim, tiga aku punya ayah anak satu-satunya tuh. Lama kamu carinya, lama menunggu kelahirannya, kamu akan kurbankan. Apa kata Ibrahim? Karena ini adalah perintah Allah. Aku adalah merupakan makhluk yang taat kepada Allah. Seandainya jangankan anakku Ismail, seandainya aku pun disuruh, aku akan laksanakan. Pergi iblis, lempar. Maka lemparan itu yang disebut dengan lempar jumrah. Nih jemaah haji, sebentar lagi dia yang kemarin wukuf di tanggal 9 bulan kembali ke Mekah. Kemudian dia akan melempar jumrah. Jutaan manusia berkumpul di sana, semuanya mengambil batu kerikil, dilemparkan kerikil. Ini semua apa itu? Banyak banget. Ternyata kalau kita lihat di atas, sebenarnya terbawa buaya terkumpul. Akhirnya apa? Terlaksanalah 10 Zulhijjah, dibawa ke sebuah bukit, ditutuplah matanya. Kemudian dia Nabi Ibrahim alaihissalam, dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan rasa terharu, Nabi Ibrahim menutup matanya sambil meneteskan air mata, menguluskan pisau yang sangat tajam. Sapi dipegangi dengan rambut juga, jadi pegangi ikhlas. Tapi apa yang terjadi?
Allah menyuruh malaikat Ibrahim melaksanakan perintahku, dia lebih taat kepadaku daripada anaknya sendiri. Syaitan pun berkedek-kedek, ternyata benar Ibrahim. Akhirnya kata Allah, hei malaikat, ambillah seekor kibas. Kibas itu apa? Kambing dari surga. Cepat. Akhirnya apa? Begitu Nabi Ibrahim menguruskan pisau yang sangat tajamnya, begitu dibuka, ternyata yang disembelih bukan Ismail alaihissalam, tapi seekor kambing. Apa maknanya? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada kita, pada hakikatnya akan menguji keimanan kita. Semakin tinggi imannya, maka ujiannya pun semakin berat. Sebab kalau dari surga, kalau dari Nabi Ismail alaihissalam, anak kita yang mana yang dikorbankan? Dari ditanya, nah kamu akan dikorbankan bagaimana? Enak banget kata anaknya, ya sebelum aku, bapak dulu aja duluan. Tapi ternyata seekor kambing. Kita tidak disuruh oleh Allah untuk menyembelih anak kita, tapi silakan pilih untuk menyembelih kambing, sapi, kalau di kampung kebo, unta. Di Indonesia juga ada ternak unta tuh. Tadi itu depan kayak unta. Ya, kira-kira alhamdulillah orang-orang yang kemarin 41 orang, hanya hakikat 2 yang satu sedekah, berarti sekitar ya 38 ya, yang berkorban. Bersyukurlah bahwa dia adalah orang-orang yang lulus daripada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan 8 sapi kali 7, berapa 8 kali 7? 56 orang sapi, 56 orang dengan sapi. Ya. Itu pun adalah orang-orang yang sudah lulus daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan cinta pada hartanya. Padahal tidak begitu banyak sih. Harga kambing kemarin 42 aja masih dapat orang takbiran. Ada dijual. Kita mampu membeli NMAX aja harganya 32 juta, PCX 34 juta, ya orang gitu ya. Ya, mobil banyak, masa kami tidak mampu. Bangun mata taruh, coba perhatikan. Pernah gak kita bermusyawarah dengan istri? Kan? Ini kita mau kurban nih, mau jam emas, ya kan? Punya uang 5 juta. Kata istriku, daripada kurban nih duit emas. Kira-kira yang kayak gitu tuh lempar aja pakai duit. Ya, ujian. Saya yakin kalau kita sekali pernah berkorban, Allah akan berikan jalan berkorban. Seandainya kemarin tidak sempat, belum dapat, ini masih ada yang jualan, malah lebih murah daripada masih banyak. Masih ada waktu tuh, sehari lagi nggak apa-apa besok. Ayo, yang belum masih ada nggak? Kalau masih ada kesempatan, makanya ada yang disebut dengan hari tasyrik. Tanggal berapa? 11, 12, 13 dan di hari tasyrik haram punya puasa supaya apa? Tuh bisa menikmati itu kambing, sop kambing gitu kan. Ya, semuanya menikmati, masih ada tuh sate-sate dan sebagainya. Dan masih ada kesempatan waktu, siapa tahu di beberapa hari ini kita mempunyai rezeki segera. Kan kita tahu tahun depan masih hidup. Kita tahu tahun depan masih kita sholat Id. Tahu apa enggak? Kita punya harta yang begitu banyak. Kalau kita tidak bisa memanage untuk kehidupan kita di akhirat yang lebih panjang, siapa yang akan? Belum tentu anak kita juga ingat. Coba lihat, ada orang udah meninggal dunia, hartanya banyak, boro-boro diingat untuk ayahnya, untuk masjid diwakafin dan sebagainya, malah rebutan waris, berantem, gak berani di depan, main belakang. Ada kayak begitu? Mending kita nih, mumpung masih hidup, yang penting buat kewajiban hidup kita, pendidikannya ada, manfaatkan untuk hidup kita. Karena kita belum ketua kendaraan kita Mercedes Benz sebagus apapun, gak bakalan ada di akhirat nanti. Tapi yang ada adalah hewan yang kita korbankan
itu yang akan menjadi kendaraan kita kelak menuju Shiratal Mustaqim, jembatan Shiratal Mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Pak Mada, coba perhatikan lah gaji kita UMP. Coba sekarang kalau tidak bisa untuk tahun ini, nih mulai sekarang planning untuk 360 sekian hari ke depan, 10.000 aja sehari kali 300 berapa? 3.600.000 sudah dapat kalau kita mau. Ya alhamdulillah tahun ini kita menerima, alhamdulillah tahun ini juga kita memberi. Al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau tahun ini kita tangan di bawah, ingin kita menjadi tangan di atas, menjadi orang yang dermawan, memberi. Saya yakin kalau ada niat pasti ada jalan. Coba Pak, mungkin sekarang nabung nggak terasa 10.000, merokok aja berapa? Rokok yang bungkus berapa sekarang? 50.000. Pasti tahu Pak. Wow, sehari 3 bungkus sudah berapa? Udahlah rokoknya 2 bungkus, yang 1 bungkusnya jenah rokok, coba tahu. Saya yakin nih, gak usah banyak-banyak ya. Warga Rusun Cinta Kasih ini ada berapa kakak? 1 kakak gak usah banyak-banyak, 80%-nya aja. Insya Allah berkah. Diuji. Dan jangan salah, ketika kita sudah mampu berkorban, tabungannya banyak, tapi dia berkorban, apa kata Nabi? Man kana lahu wasi'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan harta yang banyak, bahkan alhamdulillah motor udah kebeli, masih ada tabungannya, Anda punya, Mas punya, waduh. Tapi susah banget tuh beli kambing 1 aja. Falam yudhik, dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallatan. Maka jangan dekat-dekatlah terhadap tempat sholat. Itu tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa planning untuk tahun depan. Ayo, ini yang di rumah nih, ya, jangan di bawah mulu. Yuk, coba kita belajar untuk menjadi orang yang dermawan. Karena itu filosofi adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nah ini nggak panjang, boleh lagi. Apa filosofi dari kurban yang kedua? Bagaimana kita mengorbankan sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita? Nafsu. Terus sifat hewan apa? Serakah, tamak, serakah, tamak, tapi pelit. Sifat-sifat egoiswan yang pada hakikatnya kita berkorban itu itu. Sehingga dalam surat Al-Kautsar terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya sesuatu yang ada dalam kita unek-unek ya, yang sifatnya iri, dengki, semuanya akan terputus. Hilangkan melalui hikmah daripada berkurban. Insya Allah dengan berkurban, sehingga dengan keikhlasan kita mau mengeluarkan sebagian harta kita, berarti itu adalah menghilangkan keegoan dalam diri kita. Yang tadinya kita penerima mau menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang peduli sosial. Maka biasanya orang yang sudah terbiasa dengan berkurban terus nanti dia akan mudah. Ketika kali disuruh nih ada pembawa di masjidnya kasih, gak bisa kalau ada kenapa dia datang. Apa sih yang dibutuhkan Pak RW? Dia datang, akan mudah. Itu akan terlahir seperti itu karena sifat-sifat kehewanan dalam dirinya udah gak ada. Maka oleh karena itu kita berbuat baiklah, berinfak, bersedekahlah justru ketika kita susah. Maka karena dengan berinfak dan bersedekah itulah maka akan mengembangkan rezeki kita. Kalau udah kaya seharusnya dia nggak suruh dengan sendirinya, tapi dengan belajar itu ketika kita tidak mempunyai sedikit keuangan dan sebagainya, tapi kita mampu loh untuk memberi pada orang lain, itu yang hebat itu saja. Apalagi kalau punya harta yang banyak sedikit
karpetnya, pasirnya, apalagi mari. Ya, kemudian mungkin keramiknya, makanannya, semuanya. Itu nanti itu harta itulah yang akan menyelamatkan kita. Selagi masjid ini berdiri, selagi orang-orang bersujud di masjid ini, dia meninggal dunia, insya Allah akan mengalir pahala kebaikannya. Orang-orang tua kita yang dulu yang berjuang di sini untuk masjid ini, semuanya udah meninggal dunia, insya Allah mereka akan mengalir. Maka dengan pasir yang diberikan, dengan semen yang ada di masjid ini, justru itu pada hakikatnya harta kita itu yang akan menolong. Kita belikan motor aja 10 tahun merepek-merepek, mobil habis. Tapi kalau kita sebagian nih untuk infak dan sedekah, untuk mewakafkan, dan lihat orang yang dermawan itu semakin kaya, gak ada yang bangkrut, gak ada yang fakir. Karena justru apa? Dengan berinfak, bersedekah, dengan berdermawan, pada hakikat sedang mencucikan harta-harta kita yang kotor. Ya, mencucikan harta-harta yang kotor dan mengalir kotorannya, dan itulah harta yang berkembang, yang barakah. Maka oleh karena itu, dan kita semua, bagaimana kita menjalankan amanah dari masyarakat itu harus dengan baik, transparan dan sebagainya. Bukan masalah banyak sedikitnya, penting yang dimakan kita berkah gitu. Kalau transparan, mana alhamdulillah dapat berapa, kerjasamanya enak banget. Satu RW 17 katanya pada datang nyeset, ini kerjasama. Iya, ada di rumah nggak datang, di mana dan sosialnya. Terlihat bagaimana dia menjadi teladan di masyarakatnya. Bukan masalah itu yang diperlukan, kita ini silaturahmi, betul nggak? Yang tadinya tidak kenal, coba orang datang terusul, kalau nggak diperlukan itu dikenal apa enggak? Enggak. Tapi ada apa-apa nih? Oh, kerja bakti di masjid, belum dikenal apa ya? Semua dikenal. Itulah bentuk daripada kepedulian sosial. Kenapa? Karena kita mampu membuang sifat-sifat ego yang ada dalam diri kita. Gak usahlah saya mau pejabat, gak usah simpan marah semuanya. Lihat, saat ini saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, ada dan saudara presiden bermacam sama pakai kainnya putih. Gak usah sulit, kita gak usah ini sama-sama ngumpul apa yang bisa kita lakukan bersama. Demi kebersamaan itu silaturahminya. Itulah hikmah, pada sebetulnya itu hikmah daripada Quran. Yang terakhir, 5 menit lagi. Yang ketiga adalah mengendalikan diri kita. Ketika kita berkurban terikat dengan syarat-syarat, tentunya di pada hewan kurban yang mendatangkan di sini di Solo sudah diperiksa dari segi kesehatannya. Gak bakal lolos di sini dari MUI, benar kalau memenuhi syaratnya, gitu kan? Gak sembarangan. Tentunya yang kita beli adalah yang terbaik, betul apa enggak? Bukan yang termahal, bukan. Kalau mampunya itu yang terbaik aja. Artinya memenuhi syarat untuk berkorban. Maka dengan demikian filosofinya apa? Ketika kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun untuk Allah, walaupun melalui kegiatan amalia sosial di masyarakat, berikan yang terbaik. Seperti kita kurban yang terbaik. Ada kemarin lewat kurban yang sakit, gak bakal lolos semua. Ya. Jadi kita memang ketika kita memberi itu ya, memang harus yang terbaik, bukan yang terburuk. Ini mah udah mau basi apa baru dikasih ke orang. Ya, itu yang terbaik mestinya, berbagi untuk yang lain. Kadang-kadang kita ngumpul-ngumpul makanan dan sebagainya. Ya, ketika makanan itu banyak, itulah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mau makan, cari orang, kasihin, bagiin, bukan udah numpuk, udah kira-kira mau basi baru bagiin, jangan. Cari yang terbaik. Jadi pada hakikatnya ketika kita kurban, itu kembali lagi kepada diri kita. Dan selain
amalia ibadah keimanan kita kepada Allah, ini ada hablum minannasnya kita, keperluan kita terhadap masyarakat. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita dalam ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang kecil hati yang bisa kurban, karena ini hidayah juga dari topik juga ya. Tapi niat dalam hati. Pasti Allah akan memberikan jalan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkurban dengan menyisihkan sebagian uang. Insya Allah kita akan bisa berkurban sehingga kita lebih mencintai Allah dibandingkan yang lain, dan kepedulian kita pun akan meningkat dengan kita berkorban. Sedikit-sedikit sifat-sifat hewan yang ada di kita akan dikeluarkan. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermakna. Begitu saja momen kita, karena momen yang kurban kita mau belajar tentang sejarah, tapi ini adalah nyata apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan alaihissalam, Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi pendidikan buat kita semua, sehingga kita selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala sebagai haqqun minallah kita, maka dengan berkurban adalah realisasi daripada takwa kita melalui amalia sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau lebihnya minta maaf, wallahu taufiq ila wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.